Shalom, selamat datang kembali di program yang mempersatukan kita sekalian dalam doa untuk bangsa bersehati untuk negeri. Bersama kami, El Shaddai Worship Team Tondano. Saudara sekalian, mari sama-sama kita angkat seluruh doa-doa kita. Kita akan satukan hati kita dalam pujian penyembahan untuk mendoakan negeri kita. Oleh sebab itu, kita akan memulai acara kita bersehati untuk negeri. Saudara, mari kita naikkan seluruh penyembahan kita. Kita angkat pujian kita untuk Tuhan kita yang sangat besar dan sangat mulia, karena Dia sangat setia bagi setiap kita. Dan mari kita nyatakan setiap penyembahan kita pada malam hari ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara, saya percaya kita semua tidak menginginkan masalah, kegagalan, serta cobaan hidup yang berat hadir dalam langkah kehidupan kita. Namun sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, pastinya akan mendapatkan kegagalan dalam menemukan tujuan serta impian yang kita inginkan. Hal ini membuat kita sering bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak mencintai hidup kita? Apakah Tuhan tidak peduli terhadap kita? Atau karena kita kurang percaya kepada Tuhan? Saya percaya pertanyaan ini sering muncul dalam hati dan pikiran kita, terlebih khusus buat kita yang sering menemui kegagalan dalam berjuang. Namun saya ingin menyampaikan bahwa kita boleh berkesimpulan seperti demikian, namun jangan sampai kita menjadi orang yang sepenuhnya kecewa akan Tuhan Yesus, lalu berpaling meninggalkan Dia. Karena saudara, tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Dan tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Oleh sebab itu, pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan. Karena dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau
saat ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati kita masuk di dalam doa-doa kita. Saudara, mari kita dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di malam hari ini kami bisa lagi terkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan setiap doa dan penyembahan kami Bapa. Yang pertama, kami akan berdoa untuk pemerintah pusat sampai ke daerah hingga ke Kementerian Kesehatan dan Satgas dalam penanganan COVID-19 dan juga distribusi vaksin. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan tolong agar semuanya dalam campur tangan Tuhan yang luar biasa, agar setiap pemerintah, setiap Kementerian Kesehatan dalam tugas tanggung jawab mereka dapat menyelesaikan itu dengan baik, dengan penyertaan yang berasal dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk kebijakan pemerintah di masa pandemi, untuk memulihkan dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan sertai, agar setiap keputusan-keputusan yang telah diambil itu dapat menjadi keputusan yang terbaik, menjadi keputusan yang luar biasa yang dapat membantu dan dapat membangkitkan negeri ini dari segala apa yang kami rasakan sampai pada saat ini. Kami berdoa juga Bapa untuk penanganan bencana alam di beberapa daerah yang terjadi di NTT, NTB, dan juga terjadinya peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala. Biarlah Tuhan tolong agar semuanya dapat dihibur, semuanya dapat ditolong, semuanya dapat berada dalam campur tangan Tuhan. Keluarga yang berduka, keluarga yang merasa kehilangan, biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang menjadi sumber penghibur, Tuhan yang menjadi sumber berkat, yang bersama-sama dengan mereka, yang selalu menyertai dan selalu senantiasa memberikan berkat yang luar biasa. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, bangsa negara kami, kehidupan kami, apapun yang menjadi bagian kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Ini doa dan ucap syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku
Saudara, mari kita masuk dalam doa untuk mendoakan setiap pribadi kita masing-masing. Bapa, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk mendoakan setiap pergumulan kami masing-masing, yang terutama di dalam bisnis dan pekerjaan kami, Bapa. Di masa pandemi ini, biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati agar bisnis kami menjadi bisnis yang berhasil, yang dapat membantu banyak orang, yang dapat menolong setiap anak-anak Tuhan yang ada. Kami berdoa juga Bapa bagi pendidikan di tahun ajaran baru yang sementara terjadi di saat ini di masa pandemi. Biarlah Tuhan tolong semua yang terlibat di dalam tim pengajar maupun siswa dalam pendidikan secara daring maupun secara tatap muka. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga Bapa bagi setiap keluarga yang semakin bertumbuh melalui mesbah-mesbah keluarga yang ada, terkumpul 2-3 orang. Kami yakin, kami percaya ada Tuhan di sana yang selalu memberkati, karena di masa ini belum bisa berkumpul di gereja untuk bersama-sama, tapi kami yakin ada berkat Tuhan lewat mesbah-mesbah Tuhan yang terjadi di setiap keluarga-keluarga kami yang ada. Kami berdoa juga Bapa bagi saudari Dea dari Banjarmasin yang meminta dukungan doa mengenai hubungan pribadinya dengan Tuhan dan pergumulan dari pekerjaan, supaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk dapat dia menjalaninya. Bagi Bapak Yuyun yang dari Lampung meminta dukungan doa untuk mengenai keluarga dalam melayani gereja dan pertumbuhan kedewasaan rohani, serta untuk usaha warung makan yang sedang dirintis, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bagi Bapak Zaki dari Jakarta, minta dukungan doa juga mengenai pengenalan serta pertumbuhan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, serta pemulihan hubungan keluarganya agar dapat bersatu dengan istri dan anaknya kembali. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan memperlengkapi, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mempertemukan. Kami juga mendoakan Bapa bagi pembangunan kembali gedung Gereja Baptis Indonesia Getsemani Oeleta Kupang yang roboh akibat badai Saroja. Kami yakin, percaya ada berkat-berkat Tuhan, ada tangan-tangan Tuhan lewat setiap donatur-donatur yang ada untuk dapat membangun, untuk dapat memberikan tenaga, memberikan pikiran ataupun dana untuk membangun gereja ini. Dan ada juga beberapa inbox dalam Facebook Bapak yang meminta dukungan dan doanya dalam pelayanan kepada suku anak dalam di Sekayu oleh GBI Karya Dadi cabang Jati Bening di Bekasi. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka agar setiap pelayanan Tuhan dapat bertumbuh, dapat berkembang, dapat menjadi pelayanan yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Kehidupan kami Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk semua aktivitas kami ke depannya, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Doa kami, ucapan syukur kami, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan melalui doa kita. Kami membuka layanan line chat maupun telepon bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan secara khusus, dapat menghubungi email kami, nomor ataupun dengan cara mengisi form doa melalui link yang telah kami sediakan yang tertera di layar kaca dan deskripsi video ini. Anda akan didoakan oleh tim hamba Tuhan yang akan membimbing dan memberi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian.
Nah, sudah saatnya Bapak Ibu dan Jemaat mendukung pelayanan digital gereja lokal yang sudah mulai melakukan pelayanan digital untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, mari bersama kita memberi dukungan dengan klik tombol like, share, dan subscribe, serta menyalakan notifikasi agar dapat terus mengikuti informasi seputar Gereja Baptis Indonesia melalui kanal YouTube ini. Dan akhir kata, kami atas nama Gabungan Gereja Baptis Indonesia mengucapkan terima kasih sudah bersama kami untuk berdoa bagi negeri di dalam program Bersehati untuk Negeri. Kita bertemu kembali minggu depan di jam yang sama, pukul 19 waktu Indonesia Barat, di kanal YouTube Media Baptis Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.